Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendesak pemerintah dan DPR segera membuat peraturan yang tegas untuk mencegah keterlibatan WNI dalam kegiatan ISIS. Tidak tanggung-tanggung, BNPT bahkan menyarankan agar pemerintah berani mencabut kewarganegaraan WNI yang terbukti membantu dan terlibat dalam ISIS. Sebelumnya pencabutan kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Dalam pasal 23 huruf F disebutkan WNI akan kehilangan kewarganegaraannya jika secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Namun usulan untuk merevisi undang-undang tersebut ditolak pemerintah karena ISIS dipandang bukan sebagai sebuah negara. Padahal secara de facto ISIS sudah memenuhi syarat sebagai sebuah negara karena memiliki pemimpin, rakyat, dan wilayah. Ya, pemirsa, untuk membahas hal ini di studio kami telah hadir pengamat intelijen Wawan Purwanto, dan juga melalui sambungan telepon kami telah terhubung dengan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris, yaitu Profesor Irfan Idris. Ya, kita sapa terlebih dahulu lewat sambungan telepon Prof. Irfan. Halo. Ya, Prof. Irfan, selamat siang. Ya, Prof. Irfan, ini 16 warga negara Indonesia yang dicegah untuk masuk ke Suriah lewat Turki, walaupun belum terbukti niatnya akan bergabung dengan ISIS. Apabila terbukti, ini sanksi apa kira-kira yang akan diberikan terhadap mereka? Ya, intinya kita harus berdasar pada hukum yang berlaku, apa jenis pelanggarannya. Tetapi kalau kita mengacu kepada hukum atau pasal, terkadang itu bisa saja mereka bebas, karena terus terang hukum kita masih sangat lemah. Kalaupun ada hukum kita mungkin masih law enforcement yang perlu penegakan yang lebih kuat. Tapi yang pasti bergabungnya mereka ke sana itu sudah mengindikasikan bahwasanya memang tujuannya untuk menjadi simpatisan daripada ISIS, dan ingin membuktikan bahwasanya dia mau ikut berjuang. Mungkin latar belakang ekonomi, mungkin latar belakang teologi, pemahaman tentang jihad, begitu. Artinya kalau memang terbukti niat untuk bergabung dengan ISIS itu ada, belum ada instrumen hukum yang bisa digunakan untuk menjerat mereka? Yang ditegaskan tadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 30 sekian, bila bergabung pada sebuah negara, ISIS tidak bisa dijadikan sebuah negara. Bukan negara resmi. Syarat negara ada pemimpin, ada penguasa, ada wilayah, dan ada kedaulatan, ada pengakuan dunia. Mungkin yang lainnya sudah lengkap, tapi pengakuan dunia, siapa mengakui diri? Siapa negara mana, dunia mana yang mengakui kalau ISIS itu sebuah negara? Dia itu menganeksasi negara resmi Syria dan Irak, 60% wilayah Irak, 20% wilayah Syria. Itu lantas apa itu kita akui ke sebuah negara? Yang pasti, kalau kita mau mengacu pada bergabung tidaknya warga negara Indonesia baru dihukum, saya kira tidak cukup kuat, betul tidak cukup kuat. Akan tetapi mindset saya kira itu sudah keluar dari apa yang kita miliki, yaitu kawasan kebangsaan mereka sangat lemah dan tidak mengakui lagi NKRI. Buktinya dia berlari dan keluar. Akan tetapi kalau dia kembali ke Indonesia, mungkin perlu pendampingan, perlu pembinaan. Okay. Kalau nanti mungkin dijebak dengan aturan hukum, ya paling karena dia berpisah dengan kelompoknya, tidak kembali sesuai jadwal aturan, melewati jadwal pisah. Profesor Idris. Yep. Ya, ini ada Pak Wawan di sini. Coba kita tanya Pak Wawan bagaimana terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ini apakah harus diubah atau bagaimana? Karena tidak ada instrumen hukum satupun yang bisa mengikat walaupun belum terbukti begitu ya. Ini baiknya menurut Pak Wawan seperti apa? Ini kan kembali ke orang yang bersangkutan juga. Saya sudah tanya ke pendukung ISIS yang belum berangkat, tapi dia masih menjadi simpatisan. Dia mengatakan, ya kalau kamu cabut aja, gitu jawabnya. Saya katakan, maksudnya cabut dari mana tuh? Dari sebagai warga negara Indonesia begitu ya? Kan sanksinya dicabut kewarganegaraan kalau dia ada terlibat ataupun bergabung di dalam milisi-milisi negara lain seperti ini, kan memang sanksinya tegas. Kalau misalnya sudah dicabut, ya berarti dia harus out dari Indonesia. Tapi kalau belum dicabut, berarti dia memang kembali dan kita harus menampung. Nah, kita banyak
simpatisan yang sekarang ini belum ada sanksi tegas. Hanya persoalannya yang satu bahwa mungkin efek jera ini menjadi tidak ada karena satu, bahwa dia niatnya ke sana mau jihad, ada yang mau meninggal di sana dalam posisi pertempuran. Memang ada motif lain, misalnya kayak motif ekonomi, ada seperti itu. Tapi kita berharap bahwa one day itu memang harus ada sanksi tegas, sehingga kita menunjukkan bahwa aturan ini berlaku, tidak menjadi banci atau antara ada dan tiada. Akhirnya menjadi seperti ini, bebas seperti itu, balik seperti kasus Taliban. Mereka kembali ada sekitar 197 orang, kembali ya aman-aman saja. Nah, misalnya ini pada para simpatisan ISIS, apakah harus dibiarkan seperti itu ke depannya? Selama ini sih tidak dibiarkan, tapi diupayakan untuk dihimbau, diajak, ditarik kembali, diajak bicara, diundang di dalam berbagai pertemuan-pertemuan, upaya-upaya kesepahaman bahwa apa yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran mereka itu sebagian besar adalah keliru. Kemudian basic daripada pemahaman konsepsi jihad juga tidak pas. Ya, kita akan bahas soal pencegahan di segmen berikutnya. Sekarang kita akan kembali ke sanksi dulu nih Pak ya. Oke. Tadi Anda sempat katakan pencabutan. Apakah ini sudah menjadi sanksi yang paling berat? Karena kalau memang hak warga negaranya dicabut, sudah ada ISIS yang bersedia menampung mereka. Memang di sini si malakama. Tapi dengan diajak dicabut dia tidak bisa kembali. Kalau tidak dicabut, kita harus menerima. Karena apapun yang terjadi belum dicabut. Tapi apapun dia harus kembali dulu untuk menjalani proses hukumnya. Bukan memang harus dengan proses pengadilan. Tidak bisa dengan tidak. Cuman kalau dia dalam posisi kucing-kucingan gimana mau prosesnya? Prosesnya paling in absentia. Dalam kondisi in absentia, seseorang itu harus di BAP dulu kan mestinya ya, baru in absentia. Tapi misalnya diambil langkah cepat begitu langsung mereka tidak diizinkan balik lagi ke negara Indonesia, itu memungkinkan apa tidak? Itu menyalahi azas peradilan, ya? Karena kita harus ketok palu di pengadilan bahwa dia memang sudah lepas. Berarti prosesnya agak panjang ini media. Pasti panjang. Ya, kalau mau benar pun dibikin undang-undang baru begitu ya, tapi prosesnya tetap panjang. Karena ada sampai ke kasasi kalau misalnya dia tidak terima dari perusahaan. Apalagi undang-undangnya juga masih jauh dari sempurna. Kita masih akan bahas soal sanksi apa yang tepat bagi WNI yang terbukti berniat bergabung dengan gerakan radikal di Timur Tengah, juga bersama Prof. Idris di sambungan telepon. Kami akan kembali usai jeda berikut, pemirsa, tetap di Lunch Talk.